Kisah orang yang memerintahkan anak-anaknya agar membakar jasadnya setelah dia mati. Ini adalah kisah seorang laki-laki yang tenggelam di dalam dosa-dosa sepanjang hidupnya. Dia baru tersadar ketika malaikat maut mengetuk pintunya dan mengajaknya untuk menghadap Tuhannya. Dia sangat ketakutan terhadap siksa Allah. Dia sadar bahwa dia tidak akan selamat dari Tuhannya. Pada saat dia berdiri di hadapannya, dosa-dosanya menumpuk dan kebaikan-kebaikannya nihil. Dia ingin berlari dari azabnya. Satu-satunya jalan menurutnya adalah dengan membakar jasadnya setelah mati. Lalu abunya ditebar di laut dan di darat. Sebuah ide aneh yang mengisyaratkan dua perkara yang kontradiktif. Ketakutannya yang besar terhadap azab Allah, ini termasuk ibadah yang besar. Dan ketidaktahuannya terhadap kodrat Allah, ini termasuk dosa besar. Allah memaklumi kebodohannya dan mengampuninya karena besarnya rasa takut yang dimilikinya. Inilah kisah seorang laki-laki dengan limpahan harta di dunia dan anak-anak yang banyak dari Allah. Akan tetapi, dia tidak bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sepanjang usianya, dia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Namun ketika maut datang menjemput, baru dia teringat keadaannya kepada Tuhannya dan kemaksiatannya kepada Allah. Laki-laki itu sangat ketakutan. Ia yakin jika dia kembali kepada Allah saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan siksa yang berat. Maka dirinya memikirkan bagaimana cara untuk lari menghindar dari azab Allah. Kemudian akalnya menemukan cara berlari dari azab itu. Ia memanggil anak-anaknya. Dia berbicara kepada mereka untuk mengingatkan jasa-jasanya kepada mereka. Dia bertanya, "Bapak seperti apa aku ini bagi kalian?" Mereka menjawab, "Sebaik-baik Bapak." Lalu laki-laki ini menyampaikan kegelisahan dan kecemasannya kepada anak-anaknya. Dia mengakui dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Dan jika Allah mau, niscaya dia akan mengazabnya dengan azab yang tidak tertandingi. Maka dia menyuruh anak-anaknya agar membakarnya dan menebarkan abunya di udara, agar selamat dari azab Allah. Dia menyangka Allah tidak akan mengumpulkan dan menghidupkannya. Laki-laki ini telah menyusun rencana untuk anak-anaknya, tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap dirinya setelah dia mati. Ringkasnya, mereka harus mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api, lalu membiarkannya di dalam api itu, hingga menjadi arang. Lalu sisanya digiling hingga menjadi abu. Kemudian mereka harus menunggu di hari yang panas dengan angin yang kencang. Setengah abunya ditebar ke laut dan setengahnya lagi ditebar di daratan. Dia mengira inilah taktik yang paling jitu. Maka Tuhannya tidak bisa mengembalikan dan menghidupkannya setelah apa yang dilakukan oleh anak-anaknya kepadanya. Laki-laki yang patut dikasihani ini lalai bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat. Ada yang dimangsa oleh ikan-ikan lautan, ada yang diterkam oleh burung atau binatang buas di daratan, dan ada yang telah berubah menjadi tanah dan tanahnya menjadi bahan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Walaupun demikian, Allah mampu membangkitkan dan menghidupkan mereka. Allah mampu mengumpulkan mereka dari perut-perut ikan, burung, dan binatang buas. Firman Allah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri." Quran Surat Maryam ayat 93-95. Laki-laki ini meminta kepada anak-anaknya agar berjanji melakukan apa yang dia wasiatkan. Dia mengancam mereka jika tidak mau berjanji, ia akan mengalihkan harta warisan kepada orang lain. Maka anak-anaknya menyanggupi permintaannya dan bersumpah untuk melakukan untuknya. Setelah laki-laki ini mati, anak-anaknya melakukan permintaan bapa mereka. Maka Allah memerintahkan bumi dan laut agar mengumpulkan serpihan-serpihannya. Dan dia berfirman, "Jadilah si fulan." Dia langsung berdiri. Ketika Allah bertanya mengapa dia memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan apa yang dilakukan, dia menjawab, "Dan Allah lebih tahu tentangnya. Karena takut kepadamu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya karena rasa takutnya itu." Allah memaklumi dugaan laki-laki itu bahwa Allah tidak akan mengembalikannya. Itu disebabkan oleh karena kebodohannya. Maha suci Allah, Maha Pengampun, lagi Maha Berkuasa. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah. 1.
Takut kepada Allah termasuk derajat tertinggi orang-orang soleh. Dengan Allah mengampuni banyak dosa, Allah telah mengampuni dosa-dosa besar laki-laki ini karena hatinya menyimpan rasa takut kepada Tuhannya. 2. Bisa jadi Allah memaafkan seseorang karena kebodohannya, sebagaimana dia telah memaafkan laki-laki ini, yang mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkannya jika anak-anaknya menghamburkan abunya di angin yang kencang. 3. Tidak boleh mengkafirkan orang bodoh seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Kodrat Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan. Allah telah memerintahkan bumi dan laut supaya mengumpulkan abu laki-laki ini yang telah berantakan. Allah pun memerintahkannya, maka kembalilah laki-laki itu seperti sedia kala. Dan begitulah Allah menghidupkan makhluk-makhluk pada hari kiamat setelah tulang belulang mereka lapuk dan tubuh mereka tercerai-berai. 5. Tidak boleh mengkafirkan seorang hamba muslim karena dosa. Seorang mukmin pendosa yang tidak bertaubat, maka perkaranya kembali kepada Allah. Jika dia berkehendak, maka dia menyiksanya. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengampuninya. Ini berlaku untuk dosa selain dosa syirik. Sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti klaim Mu'tazilah dan Khawarij. Ini adalah perkara yang tetap dalam syariat kita, sebagaimana di dalam syariat ahli kitab sebelum kita. Termasuk di sini adalah ampunan Allah kepada laki-laki yang tenggelam dalam dosa-dosanya ini. 6. Orang pendosa yang banyak melakukan kemungkaran bisa jadi memiliki perhatian terhadap anak-anaknya, sayang terhadap mereka, dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak dari laki-laki ini mengakui bahwa ayah mereka adalah ayah terbaik untuk mereka. 7. Semestinya anak-anak dari laki-laki ini tidak melaksanakan ucapan bapaknya, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah, dan saat itu bapak mereka memerintahkan kepada mereka sebuah kemaksiatan.